Bang, ada nggak monitor entry yang full ergonomic stand? Terakhir gue ada review HP 24MH. Gue dapet banyak banget DM dari kalian, banyak banget yang beli tipe itu. Sekarang barangnya gue cek di Tokopedia, nggak ada yang ready. Sempet juga ada Thingivision A24, habis setelah kita review di pasaran, dan sama juga. Sekarang kita tidak bisa temuin lagi, ngilang gitu aja. Tiba-tiba ViewSonic launching monitor terbarunya VX2480 SHDJ. Susah sih hafalin kode ViewSonic. SHDJ itu apalah artinya. Tapi ya, itu kode monitor ini. ViewSonic sekalian pilih monitor satu ini untuk masuk ke GTX di top 10 terbaru. Dan buat gua itu smart move dari ViewSonic. Karena kalau dilihat dari beberapa sisi, monitor ini punya value di pasaran. Dan secara harga, kalau kita ambil patokan yang solid yang dikasih Lenovo L24i, berarti kita masih bayar 350.000 lebih mahal untuk dapetin ViewSonic di sini. Pertanyaan besarnya, apa sih yang kita dapetin dengan bayar 350.000 lebih mahal? Full ergonomic stand yang nggak ada di monitor lain sekelasnya. Dan kalau gue cek harga bracket monitor di pasaran itu ada di sekitar 260.000 lah ya. Berarti masih make sense rentang harga yang diminta ViewSonic di sini. Head adjustment-nya mulus dan ternyata ini tinggi banget kalau gue bandingin sama monitor gaming Xiaomi. Nggak sampai sana sih. Gue ngerasanya ini kurang wajar tingginya, karena tinggi banget gitu. Bukan kurang wajar sih ya, ketinggian. Lebih tinggi dari standar. Vertikalnya udah dikasih dua arah, swivel juga udah ada. Keduanya itu mulus untuk dimainin. Tapi untuk tiltnya itu agak sedikit seret. Semuanya itu bisa cukup mulus, tidak terlepas dari kaki dan stand yang punya kualitas melebihi rata-rata di pasaran. Kakinya full padat besi, standnya itu dari plastik tebel yang ngelapisin besi yang di dalam. Semuanya ini kokoh. Tapi untuk desain bagian belakangnya ya nggak terlalu spesial gimana. Untuk port udah lengkap banget. Posisinya juga udah ngadep ke bawah dan udah ada VESA juga. Mantep untuk lu pakain bracket di monitor ini. Bezel bawah bagian depan udah di-press sama ViewSonic untuk tipis banget, tapi tetap kita bisa lihat bezel di dalam panelnya juga. Cukup rapi aja, nggak terlalu spesial gimana. ViewSonic klaim 72% NTSC dan 103 sRGB. Pas gue tes sih sRGB juga belum full ya, di 97%. Dengan kayak gitu ya pasti PIT-nya standar di 77% dan 55% Rec 2020. ViewSonic ini seperti yang lainnya, bersaing aja secara gamut, bukan yang spesial banget. Treatment ViewSonic ke monitor ini rada kurang rapi. Terutama unit yang gue pegang agak kekurangan warna merah di 7200 CCT. Gamanya off sedikit aja di 2,1 dengan 9 Delta E. Posisi ViewSonic ada di tengah-tengah dari banyak monitor 24 inch yang kita udah tes. At least secara data ini jauh lebih baik treatmentnya dibanding VX2481 yang ngaco gamanya. Saturasi warna sRGB cukup baik, akurasi warnanya juga cukup baik aja. Dan kita bisa lihat kualitas monitor 24 inch udah kelihatan ya, punya jarak yang mepet-mepet secara akurasi sRGB. Bahkan total ada 5 monitor di kelas 8 Delta E. Di sRGB di sini masih dipimpin sama Samsung dan Lenovo. Karena gamut P3 yang rendah pastinya ngefek ke saturasi P3 dan akurasi P3-nya nggak terlalu bisa lu andelin. Jelas di kelas ini ViewSonic agak alot bersaing, terutama ngelawan Philips yang punya coverage P3 paling luas di segmen ini, dan diikuti juga Lenovo yang kasih treatment yang bagus untuk P3-nya. ViewSonic kasih kita preset sRGB yang sayang ya pas gue tes ya ngebenerinnya dikit banget. Akurasi warnanya bisa ke 7,9 Delta E aja. Bagusnya ViewSonic udah kasih kita brightness yang memang untuk editing di 120 nits. Dan gue suka gaya ViewSonic. Slider untuk ngatur brightness tetap dibuka untuk kita mainin. Yang seringkali hal ini tuh ditutup sama brand yang kasih preset sRGB. Entah apa alasan brand lain nutup akses ini. Dan langsung aja kita kalibrasi manual di monitor ini targetnya ke 200 nits. Kalian bisa ikutin settingan yang gue kasih. Akurasi putih memang gue bisa push ke 6500, tapi gamanya jadi ngaco. Jadi putihnya 9 Delta E. Ya efeknya ya saturasi warna dan akurasi warna sRGB ataupun P3 nggak bisa lebih akurat gimana. Dengan kita full kalibrasi pakai Kalman, create ECC profile, baru kita bisa dapetin akurasi putih yang sempurna dan bagus di CCT dan gamanya. Makanya putih yang keluar benar-benar akurat di 4 Delta E. Saturasi sRGB langsung jadi sangat akurat dan akurasi sRGB-nya super akurat. Sayangnya untuk color space P3 mau gue full kalibrasi sekalipun nggak terlalu ada gunanya gimana ya. Karena memang gamutnya udah rendah, jadi kurang susah diperjuangin bos. Jangan lupa ECC profile kalian bisa download di deskripsi di bawah. Kontras yang dihasilnya udah oke untuk standar panel IPS, tapi kembali lagi kontras ini terbantai kalau kita lihat kualitas panel VA yang bisa kasih berkali-kali lipat dibanding IPS. Max brightness-nya udah bagus, hampir sentuh 300 nit, dan untuk entry level memang gua harapin bisa sentuh di 250 nits lah minimum. Dan jangan sungkan-sungkan untuk singkirin yang dikasih sama ViewSonic selembar ini. 2 kabel power, beda kepala, dan HDMI. 2,5 juta untuk sebuah monitor entry yang kasih full ergonomic stand.
gue rasa masih masuk akal lah. Apalagi ViewSonic satu-satunya ya dibanding banyak monitor di pasaran. Tapi di sini memang ViewSonic harus cukup berat bersaing karena di kelas 2,5 juta ada Philips 242A2FE yang punya panel lebih akurat di beberapa pengetesan dan punya value juga yang nggak ada di monitor lain, yaitu no bezel. Dan berikutnya, semisalnya lu mau ribet dikit gitu ya, lu beli Lenovo L24i bisa dan plus bracket gitu ya. Harganya kita bisa bilang sekitaran 2,5 juta juga dan dapetin segala fitur yang dikasih ViewSonic di sini. Pilihannya langsung gini ya, Lenovo dan bracket dengan keribetannya sedikit ya. Atau beli ViewSonic ini langsung simple gitu. Di sisi lainnya 2,5 juta ini juga, ViewSonic tipe ini bersaing cukup mepet dengan monitor-monitor gaming 1.4 palcos. Sebut aja LG 24G600 atau Philips 242M8. Persaingan monitor udah super duper ketat, apalagi kita ngomongin 24 inch 75 Hz di 2022 ini. Sekarang ini beda 100.000 sampai 200.000 lu udah bisa dapetin beda fungsi. Jadi pastiin lu tahu kebutuhan lu dengan jelas. Sejelas-jelasnya bahkan baru pilih monitor. Thank you ViewSonic udah sponsorin video ini. Kita bisa sebut ini monitor entry dengan full ergo stand termurah sekarang dan mungkin satu-satunya ya. Karena HP dan ThinkVision terakhir ya udah gugur juga di pasaran. Dan monitor ini sekalian jadi kandidat GTD Top 10 nanti dari ViewSonic. Gue Alun dari GTD, sampai jumpa dan